Hai guys, kita kali ini akan melakukan kunjungan ke Museum Geraha Bakti Antara dan ke Monas. Ikuti perjalanan kami ya. Oke, di sini kita sedang menuju ke Museum Geraha Bakti Antara. Bisa kita lihat, aku sudah ada di depan koridor Geraha Bakti Antara, dan di depan sana adalah ruang rapat Adam Malik yang digunakan untuk kegiatan seperti rapat dan diskusi. Nah, seperti ini guys, ruang rapat Adam Malik. Di dalam ruang rapat Adam Malik ini pernah digunakan untuk membahas perumusan ide diplomatik. Berdiri di atas yang lebih bermakna, anak tangga yang ruangan ini juga mengalami renovasi kecil seperti penambahan televisi dan meja kayu jati. Dan kau selalu bertanya untuk apa, mengelak kerap ku temukan jawabnya. Di sini juga ada quotes dari para pahlawan-pahlawan nasional seperti Soekarno, Gus Dur, dan juga Jokowi. Mengejar mimpi sampai tak punya rasa, mengejar mimpi sampai lupa keluarga, mengejar mimpi lupa dunia. Seperti ini dalamnya. Banyak alat-alat ketik zaman dulu. Kemudian ada karikatur pembacaan teks proklamasi, dan seperti ini tampilan lobinya. Di dinding tersebut juga terdapat sambutan pendirian Antara yang ditulis tangan oleh Soekarno. Di dinding tersebut juga ada karikatur tentang masa revolusi, perjuangan Jepang, dan pergerakan nasional. Dan masih banyak lagi tentang replika-replika yang berhubungan dengan alat penyiaran dan alat ketik yang digunakan pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia di masa dahulu. Terlihat sekilas di video tersebut, terlihat bangunan kantor Antara pertama kali. Dan sekarang ku bertanya untuk apa? Terlepas apa yang engkau percayai, tetap takkan ada yang dibawa. Di sini juga ada beberapa foto pembaca teks proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno, dan beberapa koran memberitahukan kemerdekaan Indonesia dan juga bangunan Antara. Terlepas apa yang engkau percayai, tetap takkan ada yang dibawa mati. Kembali ke tanah dan tunggu cemara, mana saja harta yang lebih berharga. Oke, kita sudah berpindah dari Museum Geraha Bakti Antara ke Monas. Ini aku sudah ada di terowongan bawah tanah di Monas. Bisa kita lihat di sini sangat ramai sekali. Akhirnya pun wafat sendiri. Seperti ini guys, tampilan bangunan Monas secara keseluruhan. Indah banget kan? Saat ini aku dan keluargaku sedang memasuki ruangan biorama di Monas. Aku jadi tidak sabar untuk melihat biorama tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang terjadi di zaman dahulu. Terakhir kita menonton, jariku tak juga kuat. Di biorama ini menceritakan tentang kebangkitan nasional yang terjadi pada tahun 20 Mei 1908, yang isinya Belanda membatasi kecerdasan rakyat tetapi tetap memberi pendidikan untuk kepentingan mereka. Dari situ muncul kopter pelajar yang menumbuhkan kesadaran nasional dan melahirkan Budi Utomo. Di biorama ini menceritakan tentang Sumpah Pemuda yang terjadi pada tahun 28 Oktober 1928. Awalnya organisasi pemuda di Indonesia masih bersifat
bersifat kedaerahan dan belum bersatu. Semangat persatuan kemudian mendorong lahirnya Gerakan Pemuda Nasional melalui Kongres Pemuda. Pada Kongres Pemuda kedua lahirlah Sumpah Pemuda dan pertama kali dikumandangkan lagu Indonesia Raya. Di diorama ini menceritakan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tahun 17 Agustus 1945. Setelah Jepang kalah perang, para pemuda dan tokoh bangsa segera mempersiapkan kemerdekaan. Naskah proklamasi dirumuskan pada 16 Agustus 1945 dan ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada 17 Agustus 1945 pukul 10, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Di diorama ini menceritakan tentang pengesahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada tahun 18 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan rapat pada 18 Agustus 1945 di Jakarta. Hasilnya menetapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, serta memilih Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Oke, sekian dulu dari mini vlog aku dan sampai jumpa nanti. Bye bye.